palin ini dilakukan menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, parang. Assalamualaikum, hai, welcome back to the channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas 10 kebudayaan atau tradisi unik yang ada di Indonesia. Sampai-sampai ini tuh ada yang ekstrim banget dilakuin. Wow, dan aku juga nggak tahu sih apakah ini cuman ada di Indonesia aja atau di negara-negara lain mungkin ada juga yang sama. Aku juga nggak tahu ya, aku nggak nyari sampai situ. Tapi pokoknya di sini aku bakal ngebahas 10 budaya yang unik ini. Dan kita tahu kan Indonesia itu kaya banget akan tradisi dan budayanya. Jadi nggak usah berlama-lama teman-teman, langsung aja kita ke videonya, let's go. Nah, tradisi yang pertama ialah tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi Mak Nene ini merupakan salah satu cara masyarakat untuk menghormati para leluhurnya. Dan menurut mereka, roh mereka itu tidak pernah meninggalkan keluarga. Maka dari itu mereka memiliki tradisi untuk mendandani dan mengganti pakaian untuk dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Wow, ini tuh kayak apa ya, jenazah diamin, ibaratnya nggak dikubur, tradisi mereka itu. Dan pada saat adanya tradisi Mak Nenek ini, mereka antusias untuk mendandani, ibaratnya tuh menghiasi diri mereka, menghiasi jenazah ini, lalu dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan biasanya tradisi Mak Nenek ini dilakukan setelah panen besar pada bulan Agustus. Meski demikian, ada juga yang melakukannya pada bulan September. Dan setahun setidaknya ada 3 kali tradisi Mak Nenek ini dilakukan. Wow, bagaimana teman-teman? Kayak apa ya, ini tuh kayak tradisi yang unik sih sebenarnya. Karena di satu sisi lain, jenazah itu nggak dikubur gitu. Jenazahnya malah mereka memiliki keyakinan bahwa yang dimana roh dari mereka yang meninggal ini itu tuh tidak pernah meninggalkan keluarga mereka. Itu yang mereka yakini. Wow, unik bukan? Oke, langsung aja next. Yang kedua ialah kebo-keboan di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi teman-teman, kebo-keboan ini tuh digelar untuk memohon kesuburan sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini dijalankan oleh masyarakat Banyuwangi, khususnya suku Osing. Setiap tahunnya, kamu bisa melihat kebo-keboan ini di Desa Alas Malang dan Alia pada 10 Muharram atau Suro. Nah, di dalam ritual kebo-keboan ini, pesertanya itu didandani layaknya bak kerbau. Dan mereka juga menarik bajak mengelilingi jalan desa dengan diiringi oleh musik khas Banyuwangi. Dan tradisi kebo-keboan ini dilakukan dengan tujuan sebagai ritual sakral untuk meminta keberkahan, keselamatan, dan wujud bersih desa. Dan ritual kebo-keboan ini sudah menjadi turun-temurun yang dilakukan oleh penduduk desa Alia. Dan acara ini dimulai dengan menggarak orang yang kerasukan roh gaib untuk dibawa ke rumah kebudayaan kebo-keboan. Dan terakhir akan ada Dewi Kesuburan dan Dewi Sri yang menaburkan benih padi kepada petani dan kebo. Unik banget sih sebenarnya, orang gitu didandanin kayak kebo-keboan. Dan tradisi ini tuh sebagai rasa syukur mereka untuk kesuburan yang telah diberikan. Kita juga nggak tahu ya, ini tuh tradisi dan keyakinan mereka. Oke, next yang selanjutnya yaitu omet-ometan di Bali. Nah, omet-ometan ini menjadi tradisi pemuda dalam menyambut pergantian tahun Caka. Dan tradisi ini sudah dilakukan sejak abad 18 Masehi. Omet-ometan bukan tradisi ciuman seperti yang terlihat di media sosial, melainkan saling tarik-menarik. Tradisi ini hanya boleh dilakukan oleh anggota baru yang masuk perguruan tinggi hingga yang belum menikah. Dan bagi yang berhalangan, dilarang untuk ikut tradisi ini. Dan juga tradisi omet-ometan ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu tradisi tarik-menarik.
Dan tradisi ini tuh sebenarnya bukan tradisi yang negatif ya. Itu tradisi yang dimana untuk menyambung tali silaturahmi, yaitu asa, asi, dan asu, yang dimana mereka ingin mempererat tali silaturahmi mereka gitu. Oke, kita langsung aja next ke yang selanjutnya, yang keempat. Nah, tradisi yang keempat ini tradisi yang cukup ekstrim dilakukan, yaitu Ikipalin dari Papua. Seperti yang kita tahu, kalau di Papua itu kan memang ada banyak tradisi-tradisi yang unik, dan ini salah satunya, yang dimana tradisi ini dilakukan oleh suku Dani yang memiliki cara cukup ekstrim dalam mengungkapkan kesedihannya, yang dimana ketika ada anggota atau kerabat yang meninggal, bagi mereka yang masih hidup, mereka akan memotong jari mereka. Oh my god! Jari tangan mereka, teman-teman. Wow, ini unik banget sih, ini ekstrim banget sih sebenarnya. Dan hal ini tuh dilakukan untuk mencegah malapetaka yang membuat nyawa hilang terulang kembali. Dan Ikipalin ini dilakukan menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, parang, atau lainnya. Kebayang gak sih jari kalian itu dipotong pakai pisau? Kita aja nih, ibaratnya kita yang nggak melakukan tradisi ini, contohnya kita aja keiris sama pisau dikit aja tuh kayak perihnya tuh bukan main gitu. Ini tuh sampai motong jari gitu. Ini tuh bener-bener kayak yang apa ya, ekstrim banget sih teman-teman. Bayangin kalau misalnya anggota keluarga kita tuh ibaratnya nauzubillah ya, meninggalnya ibaratnya banyak gitu, berarti jari kita ini harus dipotong terus, habis tuh jari kita. Tapi ini tuh kembali lagi, ini tuh tradisi mereka ya, bukannya ibaratnya kebiasaan atau apa yang dilakukan oleh seluruh Indonesia. Enggak, ini tuh tradisi yang dilakukan oleh suku Dani di Papua. Dan untungnya semakin terbukanya suku Dani ini, semakin mereka meninggalkan tradisi ini. Ya ibaratnya untung banget sih, karena kalau di zaman sekarang kalau ada tradisi kayak gini, ya apa ya, kayak aneh aja gitu. Jari tangan kita bakal dipotong seiring dengan meninggalnya anggota keluarga kita gitu. Oke, next kita ke yang selanjutnya, dan yang kelima, Tatung Singkawang dari Kalimantan Barat. Nah, tradisi yang satu ini dilakukan dalam meramaikan Cap Gomeh Singkawang, dan ada ratusan orang yang melakukan tradisi tersebut. Nah, tatung sendiri memiliki makna roh dewa, yang dimana ini diambil dari bahasa Hakka. Nah, tatung ini sendiri secara bahasa adalah istilah untuk orang yang kerasukan roh. Saat dimasuki roh, seorang tatung tidak sadarkan diri. Nah, karena dimasuki roh itulah si tatung ini menjadi kebal akan pedang maupun tombak, yang dimana tak lagi bisa melukai tubuh si tatung ini. Nah, ada juga hal yang istimewa di mana tatung ini tuh tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali orang-orang tertentu yang bisa atau yang memiliki kemampuan yang istimewa, seperti memanggil roh-roh. Gimana ya? Aku sih nggak bisa menanggapi hal ini ya, ini tradisi mereka, keyakinan mereka. Karena kita Indonesia itu kan satu, jadi kita harus saling menghargai dong. Oke, langsung aja kita next ke yang keenam. Nah, yang keenam ini bakar tongkang di Bagan Si Api-Api Riau, yang dimana keturunan Tionghoa ini yang punya tradisi spesial di bulan Juni bernama bakar tongkang, yang dimana awalnya tradisi ini menjadi keputusasaan masyarakat Tionghoa untuk menetap di suatu wilayah. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini menjadi pengingat bagi masyarakat Bagan Si Api-Api Riau, yang dimana untuk tak lupa pada kampung halamannya. Nah, ritual ini dilakukan dengan cara membuat kapal layar yang nantinya akan dibakar. Namun sebelumnya, kelenteng yang ada di sekitarnya melakukan pemanggilan roh terlebih dahulu, yang setelah itu roh ini akan dimasukkan ke dalam orang yang bersedia untuk melakukan medium. Gimana teman-teman? Unik-unik bukan? Oke, langsung aja kita next ke yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu Pasola di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nah, Pasola ini menjadi tradisi yang turun-temurun bagi masyarakat
Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, acara ini merupakan sebuah permainan ketangkasan melempar lembing kayu sambil menunggang kuda. Dan pasola ini dilakukan dalam menyambut masa tanam, yang dimana zaman dahulu mereka percaya bahwa kalau ada kecelakaan saat acara berlangsung, maka hal ini menjadi pertanda baik bagi hasil pertanian. Dan hingga kini mereka tetap bertarung saat pasola guna untuk menjaga tradisi para leluhurnya. Wow, gimana teman-teman? Tapi kalau ngelihat orang berkuda gitu kan, menunjukkan ketangkasannya, itu memang kayak gagah banget sih sebenarnya. Bagus sih sebenarnya, tradisi ini unik banget gitu. Kalau untuk zaman sekarang memang udah jarang gitu adanya tradisi-tradisi yang kayak gini, apalagi menunggang kuda. Kita kan udah ibaratnya zamannya udah canggih gitu. Kalau untuk menunggang kuda itu tuh udah jarang banget terjadi, dan ini bagus banget sih kalau hingga kini tuh masih tetap berjalan gitu. Oke, next ke yang ke-8 ialah Rambu Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, Tanah Toraja ini memang terkenal dengan banyaknya kebudayaan yang unik, apalagi yang berhubungan dengan kematian. Dan bagi mereka, Rambu Solo itu menjadi suatu hal yang wajib banget dilakukan di saat ada yang meninggal. Yang dimana kalau tidak dilakukan, mereka itu percaya bahwa arwahnya akan memberikan kepada orang yang ditinggalkan. Jadi teman-teman, sebelum ritual ini dimulai, jadi mereka tuh menganggap orang yang sudah meninggal ini sebagai orang yang sakit, dan mereka akan merawatnya dan memberikan sesaji selayaknya orang yang masih hidup, seperti makanan, minuman, rokok, sirih, dan lainnya. Dan biasanya Rambu Solo ini dilakukan pada bulan Juli ataupun Agustus. Wow, ini benar-benar khas Indonesia banget sih. Kalau soal-soal kematian dengan ibaratnya kebudayaan-kebudayaannya yang ibaratnya kayak ngaben gitu kan, yang jenazahnya dibakar gitu, nggak dikubur, itu tuh ciri khas Indonesia banget sih. Next ke yang selanjutnya, yaitu yang ke-9, Titi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Nah, suku Mentawai ini memiliki tradisi yang unik banget, yang dimana mereka punya tradisi mentato tubuhnya yang disebut titi. Dan teman-teman, mentato tubuh di sana tidak semudah seperti kebanyakan di kota besar, yang dimana persiapannya itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, yang dimana mereka akan mengadakan ritual upacara yang dipimpin oleh dukun adat. Dan selanjutnya, tuan rumah harus mengadakan acara pesta dengan menyembelih babi dan ayam. Nah, motif tatonya juga tidak sembarangan nih teman-teman, karena ini tuh bagian dari identitas dari suku Mentawai ini sendiri, yang dimana mereka melakukannya secara tradisional banget dengan cara menusuk dengan jarum bertangkai kayu, yang dimana jarumnya ini terbuat dari tulang hewan atau kayu karai yang diruncingkan. Oh, kebayang banget sih itu sakitnya. Tapi ya apa ya, ini tradisi mereka ya kan. Ini juga nggak yang mentato yang seperti kebanyakan orang gitu. Ini tuh khas banget dari mereka, yang dimana mereka juga mentatonya menggunakan jarum bertangkai kayu. Dan juga satu lagi, ini tuh menjadi ciri khas mereka dari suku mereka gitu. Dan yang terakhir teman-teman, yang ke-10, Sabah di Banten, Jawa Barat. Nah, tak jauh dari suku modern, suku Baduy Dalam tetap menjaga tradisi mereka, yang dimana tradisinya itu berjalan kaki tanpa kendaraan, yang dimana bahkan setiap tahunnya mereka punya tradisi seba, yang dimana tradisi ini berjalan kaki dari Rangka Sibitung sejauh 100 km untuk bersilaturahmi. Nah, seba ini dilakukan dengan bertemunya beberapa kepala daerah, yang dimana di setiap pertemuan pemangku adat akan menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting. Dan tradisi seba ini sendiri menurut aku sih bagus banget ya teman-teman, karena ini dimana satu, mereka tetap membudidayakan berjalan kaki, dan dimana mereka juga melakukan hal ini untuk menjaga silaturahmi. Wow, gimana teman-teman? 10 tradisi unik, yang dimana ini ada yang kayak ekstrim banget, ada yang
bagus banget gitu untuk terus dipertahankan. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa walaupun kita sudah di zaman yang canggih dan modern ini, ada baiknya kita tidak melupakan tradisi-tradisi yang baik yang ada di zaman dahulu kala. Jadi teman-teman, buat kalian nih yang punya tradisi-tradisi unik juga, kalian boleh komen di bawah di daerah kalian di mana gitu. Apa sih tradisi kalian yang unik gitu, yang mungkin gak kebahas di video kali ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan yang pastinya menambah pengetahuan kita semua. Dan maaf bila ada salah-salah kata dari pengucapan atau apapun dari video ini. Dan buat kalian jangan lupa ambil yang baik dan buang yang buruk dari setiap video yang aku buat. Dan gak lelah banget aku mau ngasih tahu buat kalian semua, semoga di video aku setiap yang aku buat itu bisa memberikan manfaat, pengetahuan yang baru untuk kalian semua. Yang mungkin kita kalau untuk mencari tahu dengan sengaja itu kan jarang banget, dan aku sendiri pun begitu gitu. Dan semoga dengan adanya video ini juga bermanfaat untuk diri aku sendiri juga yang pastinya. Dan buat kalian semua teman-teman yang punya rekomendasi video atau kalian punya ide-ide buat konten apa setelah ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah atau kalian tag langsung ke Instagram aku, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaat atau pengetahuan yang baru dari video-video yang aku buat. Oke teman-teman, bye, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.